Terdengar suara siulan dari daun yang ditiup oleh Senopati Kinoi. Nampak Uci dan Febri, pendekar pedang kembar, bingung dengan yang dilakukan laki-laki yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba, sekelebat seekor Raja Wali raksasa sudah berdiri di hadapan mereka. Kedua pendekar itu terkejut. "Ayo, kalian cepat naik ke atas punggung Raja Wali," kata Senopati itu. "Apa?" Belum selesai Uci dengan kata-katanya, sekelebat tubuh Senopati itu menyambar kedua tubuh dua pendekar itu dan meletakkannya di atas punggung Raja Wali itu. "Kalian berpeganglah erat pada bulu Raja Wali ini. Kalian tidak akan jatuh. Burung ini akan menjaga kalian." "Kakak bagaimana? Nanti kakak tertinggal." "Aku akan naik kuda. Kalau kalian berdua naik kuda saya, nanti bisa berbahaya," kata Senopati dalam sekelebat sudah berada di atas punggung kudanya. Dalam satu kali replika, kuda itu melesat berlari bagai angin. Kedua pendekar itu takjub. Mereka tidak mengira kalau kuda itu adalah kuda sakti. Mereka semakin terkejut ketika Raja Wali itu melompat dan langsung terbang cepat menuju kerajaan Tanjung. Di atas angkasa, kedua pendekar itu melihat kecepatan kuda yang ditunggangi Senopati Kinoi. Kecepatannya sungguh luar biasa. "Saya tahu, Dik, mengapa pendekar itu melarang kita naik kudanya," kata Uci sambil memperhatikan Senopati yang terus melesat seperti anak panah dengan kedua kuda putihnya itu. "Iya, Kak, ternyata kata-kata bahayanya itu seperti itu. Coba kalau kita naik kudanya, mungkin semua pakaian kita terlepas semua." Senopati itu aja sudah telanjang setengah badan oleh pakaiannya robek diterpa angin. Kata Febri yang juga memandang ke arah Senopati Kinoi. Dari angkasa itu, kedua pendekar pedang kembar melihat kerajaan Tanjung sudah diserang oleh musuh. Raja Wali itu menukik dan mengeluarkan petikan mautnya. Petikan keras dari Raja Wali itu memekakkan telinga para musuh. Banyak dari prajurit musuh yang belum bertempur jatuh tersungkur dan tewas oleh petikan itu. Para senopati musuh tidak menyangka bahwa bantuan datang membantu kerajaan Tanjung. Raja Wali itu kemudian turun dari medan pertempuran. Kedua pendekar pedang kembar sekelebat turun. Sesaat kemudian, Raja Wali itu terbang ke arah prajurit musuh yang berada di sisi lain. Dengan petikannya, para prajurit musuh jatuh tewas dengan telinga mengeluarkan darah. "Serbu!" teriak Panglima Senopati Didik pada prajurit dari Kadipaten Timur yang dipimpin Senopati Heru. Panglima Senopati Didik nampak terkejut karena pasukan dari Kadipaten Tenggara yang dipimpin oleh Senopati Upai hanya tersisa 50 prajurit saja dari 10.000 prajurit yang bertempur, dibantai oleh 500 prajurit dari kerajaan Tanjung yang dipimpin Senopati Yasir. Apalagi petikan Raja Wali yang berhasil menewaskan ratusan prajurit musuh. Sementara pasukan panah sebanyak 500 prajurit berhasil membunuh 5.000 pasukan musuh. 500 prajurit panah dari kerajaan Tanjung mempunyai anak panah sakti. Yang satu saja dilesatkan, maka akan sebanyak 100 anak panah meluncur deras mengenai para prajurit musuh. Kesaktian itu dirapalkan oleh Senopati Oncen Batako. Sesaat terlihat prajurit dari kerajaan Tanjung mampu mengalahkan pasukan dari Kadipaten Tenggara yang berjumlah 10.000 prajurit. Nampak Senopati Upai mengejar Senopati Yasir yang sedang mengamuk melawan sisa prajuritnya. "Hai, Senopati Keparat, akulah lawanmu!" tantang Senopati Upai. Senopati Yasir tidak membuang-buang waktu. Ia pun meramalkan ajian rekah gunungnya. Senopati Upai tertawa dengan pongahnya melihat reaksi Senopati dari kerajaan Tanjung itu. Ia pun mengejek Senopati yang terus merapalkan kesaktiannya itu. Senopati dari Kadipaten Tenggara itu pun tidak menyangka sebuah pukulan mengenai telak di dadanya. Ia pun terpelanting jatuh dan tepat di kaki panglima tempur mereka dengan bersimbah darah. Senopati Upai tewas seketika dengan dada hangus terbakar. Panglima itu menjadi marah. Ia pun memerintah prajurit dua kerajaan Kadipaten maju sekaligus. Dengan kekuatan prajurit 20.000 orang menyerang dari arah selatan.
Namun tanpa mereka sadari dari arah itu, Senopati Kinoi menyerang. Prajurit-prajurit itu sementara kedua pendekar pedang kembar nampak keheranan menghadapi pendekar yang dibawa oleh Senopati Heru yang tahan dengan senjata tajam. Senopati Kinoi mendekati kedua pendekar wanita itu dan menghadapi para pendekar. Ia pun merapalkan jurusnya. "Heh, rasakan ini!" Teriak Senopati Kinoi. Senjata Senopati Kinoi menghantam 3 orang pendekar aliran hitam itu dan tewas seketika. Kepala mereka hancur oleh senjata sakti Senopati dari Kerajaan Tanjung. Lagi-lagi kedua wanita itu kewalahan menghadapi para pendekar yang kebal senjata. Hingga akhirnya Senopati Kinoi memberikan kedua cincinnya kepada kedua wanita itu. Saat mereka menggunakan cincin pemberian Senopati Kinoi, tiba-tiba pedang mereka berubah menjadi warna cincin yang dipakainya. Tebasan senjata dua pendekar wanita itu mampu menembus kekuatan musuh yang kebal. Mereka tewas dengan sekali tebasan saja. Sementara itu, Senopati Yasir kembali berhadapan dengan Senopati Siswoyo dari Kadipaten Utara. Jurus-jurus yang dikeluarkan oleh kedua senopati itu sudah tingkat tinggi, hingga aura panas dan hawa dingin bercampur di tempat mereka bertempur. "Ajian Saku Jagat! Hiat!" teriak Senopati Siswoyo. Senopati Yasir terlambat menghindar. Untunglah sekelebat bayangan menyambar tubuh Senopati itu. Namun prajurit Kerajaan Tanjung tewas terbakar. "Terima kasih Elang Putih, untung kamu cepat datang," kata Senopati Yasir. "Sama-sama Tuanku Senopati," kata pendekar Elang Putih yang tidak lain dikenal dengan nama Eva Widyastati. Pendekar Elang Putih itu pun sekelebat langsung menyerang para prajurit. Kali ini banyak prajurit dari Kerajaan Tanjung yang tewas oleh kesaktian pendekar yang dibawa oleh Senopati Siswoyo dan Senopati Heru. Senopati Yasir mengawasi dari atas tembok kerajaan. Ia melihat Senopati Kinoi dan pedang kembar bertempur di sisi lainnya. Senopati Ochen Batako nampak berhadapan dengan 3 pendekar sekaligus. Begitu juga dengan Senopati Silva menghadapi 5 pendekar sekaligus yang mengepungnya dari berbagai arah. Si Elang Putih berhasil menewaskan 2 orang pendekar aliran hitam, walaupun pendekar itu kebal terhadap senjata. Raja Wali kembali datang dan memekikkan suara yang merobohkan para prajurit musuh, hingga sebagian lagi lari menyelamatkan diri. Senopati Silva nampak terdesak oleh 5 pendekar yang menyerangnya. Namun 1 pendekar aliran hitam itu tewas dengan kepala yang hancur. Di saat yang genting, Senopati Yasir mengeluarkan ajian rekah gunung dan menghantam salah satu pendekar aliran hitam itu hingga tewas dengan dada terbakar. Senopati Silva mendapat bantuan hingga semangatnya kembali membara. Ia pun mempunyai kesempatan mengeluarkan kesaktiannya. Ajian membelah langit merobek sukma. Saat ketiga musuhnya lengah, ajian sakti itu menghantam deras ketiga pendekar aliran hitam itu. "Hiat!" teriakan Senopati Silva bersama dengan jurusnya. Akibatnya tak ayal lagi, tubuh para pendekar itu hancur berkeping-keping. Senopati Heru nampak mundur melihat kengerian ajian Senopati dari Kerajaan Tanjung itu. Ia pun gentar melihat para sekutunya terbakar dan hancur lebur. Ia langsung naik ke atas kudanya dan langsung meninggalkan medan pertempuran. Namun Elang Putih menghadangnya. "Hup! Ajian Perontok Sukma!" Elang Putih melepaskan pukulannya ke arah Senopati Heru. Namun sebuah bayangan hitam menyambar tubuh Senopati dari Kadipaten Timur. Sosok seorang wanita tua yang dikenal dengan julukan Gagak Hitam yang bernama Idaningsih. Dia pun kemudian berhadapan dengan Elang Putih. Sementara Senopati itu sudah berlari menuju Panglima Senopati. "Hai Elang Putih, akulah lawanmu," pongah Gagak Hitam. "Oh, rupanya kamu Gagak Hitam. Rupanya kamu tidak cerah terkena ajianku ya," kata Elang Putih. "Hahaha, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu aku gampang kau tendang, sekarang aku makin garang," ejek Gagak Hitam semakin ponas. Sekarang kedua tokoh perempuan sakti itu kembali berhadapan.
Yului dan Ningsih si gagak hitam berhasil dikalahkan oleh Eva Widyastati. Mereka memperebutkan kitab sakti dari bengawan Ida Lilik. Yup! Rasakan ajian sambar nyawa hitamku, teriak gagak hitam sambil melepaskan jurus berbahayanya itu. Tulang putih nyaris terkena pukulan sakti. Kalau saja terlambat mengeluarkan ilmu meringankan tubuh tingkat sempurnanya. Rasakan ini, jurus elang surga. Hup, siap! Tulang putih mengeluarkan kesaktiannya. Pukulan itu diarahkan ke tubuh gagak hitam. Hahaha, ilmu apa itu? Hahaha, terdengar suara mengejek dari gagak hitam. Tiba-tiba, tanah tempat dia berpijak menjadi menghisap kakinya dan terus menariknya ke dalam tanah. Apa ini? Tolong! Tolong! Teriaknya dengan keras sambil berusaha melepaskan diri dari hisapan tanah itu. Rasakan kamu gagak hitam, kamu akan terkubur di tempat ini. Hop! Hiap! Kata elang putih meninggalkan musuhnya sudah sekarat di hisap tanah.